3, 2, 1. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 5 kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas G yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Di sini kami akan menyampaikan proposal proyek kelas dengan judul Analisis Inovasi Model Bisnis Freemium pada aplikasi Spotify menggunakan metode Business Model Canvas dan Value Proposition Canvas. Next slide. Ya, jadi untuk pertama latar belakang proposal penelitian ini itu adalah secara umum kita bisa melihat adanya internet sekarang ini telah membuat teknologi berkembang pesat dan menggeser pola hidup masyarakat dalam beraktivitas. Di sini kita bisa lihat data dari APJII itu mengatakan saat ini kurang lebih ada sekitar 77% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Terus informasi ini jika kita membandingkan dengan tingkat populasi di Indonesia saat ini yang berjumlah 277 juta penduduk dan 370 juta smartphone yang terkoneksi internet, kita bisa melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan antara jumlah penduduk dan jumlah smartphone. Nah, hal ini tuh bisa dikatakan saat ini aktivitas manusia di Indonesia itu sangat bergantung pada koneksi internet dan device yang digunakan. Selain itu, melihat data perkembangan e-commerce yang ditulis oleh Graha Nurdian, kita bisa melihat adanya peningkatan konsumsi media. Jadi berkaitan dengan topik yang akan kami bahas di sini, kami tampilkan ada peningkatan persentase durasi konsumsi media harian pada aktivitas mendengarkan podcast itu sebesar 25%, terus 11% itu ada streaming musik, dan 12% mendengarkan radio, dan 9,2% itu audiobook. Jadi data yang kami sajikan ini dapat menunjukkan bahwa adanya transformasi masyarakat dalam mendengarkan musik. Jadi kalau dulu kita terbiasa mendengarkan musik itu melalui VCD player dan MP3 player, saat ini dengan adanya internet, konsumsi musik itu beralih ke media streaming. Lalu saat ini tuh Spotify adalah aplikasi streaming musik gratis yang paling diminati. Selain itu ada banyak aplikasi serupa juga yang memberikan layanan streaming musik. Jadi jika kita melihat sejarah kontroversi industri musik yang berbasiskan aplikasi, Spotify itu bukanlah yang pertama. Ya, Napster itu adalah aplikasi sharing musik berbasis web yang pertama mengawali ide musik gratis. Hanya saja dikarenakan bisnis modelnya itu yang dianggap melanggar hak cipta, Napster itu hanya bertahan sampai 3 tahun. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh iTunes yang memperbaiki model bisnisnya. Selanjutnya muncul Pandora yang menjadi acuan Spotify dalam mengembangkan aplikasi streaming hingga saat ini dan mendominasi perkembangan industri musik baik di tanah air maupun di negara lain. Melihat data dari tujuan utama pengguna internet pada masyarakat di kalangan usia 16 sampai 64 tahun, 56% itu menyatakan adalah untuk mendengarkan musik. Jadi data ini itu sudah cukup membuktikan bahwa mendengarkan musik itu sudah menjadi kebutuhan yang mendasar. Next. Nah, berdasarkan latar belakang proposal penelitian ini, kami menemukan adanya suatu fenomena yang cukup menarik. Jadi hadirnya Spotify yang memberikan layanan streaming itu dapat meredakan praktik pelanggaran hak cipta dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan pada industri musik. Jadi kalau dulu kita kita dulu sering mendengar iklan produk musik, belilah kaset dan CD original agar musik bisa berkembang. Saat ini kita tidak perlu lagi membeli dan dipaksa membeli untuk mendengarkan musik yang original. Oke, next mas.
Nah, berangkat dari latar belakang dan fenomena yang terjadi, di sini kami menetapkan dua rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, yaitu bagaimana Spotify dapat mengembangkan aplikasi dengan model bisnis premium yang menguntungkan industri musik, dan yang kedua itu bagaimana perusahaan Spotify mengembangkan bisnis prosesnya agar mendapatkan keuntungan. Next, Mas. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian, apa sih yang menjadi tujuan dari adanya proposal penelitian ini? Jadi di sini kami membagi ada 3 tujuan utama ya. Yang pertama mengidentifikasi bisnis proses Spotify dalam menjalankan dan mengembangkan layanan streaming musik dengan model freemium itu seperti apa. Terus menganalisis bagaimana Spotify menciptakan value untuk para konsumennya, dan yang ketiga itu menyusun nantinya akan menyusun rekomendasi sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang diharapkannya itu dapat berguna dan bisa diimplementasikan untuk mengembangkan model bisnis baru ataupun yang sudah ada dengan model bisnis kanvas dan value proposition. Nah, selanjutnya untuk manfaat penelitian, di sini kami juga menetapkan manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama itu adalah manfaat praktis dan yang kedua adalah manfaat akademis, di mana detailnya masing-masing bisa dilihat di dalam slide yang terlampir. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Ini baik bab 2 terkait dengan kajian pustaka dan data teori. Yang pertama adalah inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan creating of something, ya. Penciptaan suatu yang baru, di mana istilah inovasi menemukan pengertian modern untuk pertama kali. Dikatakan the act of introducing a new product into market. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan proses penciptaan produk, barang atau jasa baru, pengenalan metode dan ide baru, atau penciptaan perubahan dan perbaikan yang instrumental. Jadi bisa dikatakan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan jasa atau barang yang baik yang sifatnya baru, lebih dan lebih murah dibandingkan dengan tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan bahwa inovasi sebagai kegiatan atau proses penemuan invention. Kemudian karakteristik dari inovasi adalah dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak akan lepas dari pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Di mana inovasi dapat hadir dalam mewujudkan pengetahuan, cara, objek, teknologi, dan penemuan baru. Sifat yang mendasar dari inovasi adalah kebaruan novelty, di mana produk dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru dari pasar. Dan demikian bahwa ini bisa diartikan bahwa sesuatu yang baru tempatnya baru, belum tentu baru tempatnya. Kemudian yang kedua adalah model bisnis. Model bisnis adalah sebuah alat untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menilai kap nilai. Kemudian ini juga bisa dikatakan bahwa gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi, menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Kemudian manfaat model bisnis, yaitu ada 4 manfaat model bisnis. Yang pertama adalah terkait dengan komponennya. Model bisnis ini memudahkan para perencana dan pengambil keputusan untuk perusahaan melihat hubungan logis antara komponen dalam desain. Kedua, posisi ini dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponen. Kemudian posisi ini dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis. Yang terakhir adalah posisi yang dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dengan konsekuensi. Freemium, yang artinya free, gratis, premium adalah kualitas premium. Yang digabungkan adalah freemium, yang artinya adalah model bisnis yang menawarkan layanan secara gratis kepada konsumen. Namun, jika konsumen mendapatkan lebih baik, maka konsumen harus membayar.
Jadi bisnis model freemium ini dikatakan sangat populer di kalangan bisnis merupakan suatu jenis model yang digunakan pihak perusahaan untuk menyediakan layanan tertentu yang dapat dicoba secara gratis oleh pengguna. Tapi, sampai dengan waktu yang ditentukan, perusahaan akan menawarkan fitur-fitur tambahan yang lebih canggih untuk mendapatkan pengguna akan membayar biaya setiap bulannya. Mekanisme model bisnis premium ini menjelaskan bagaimana proses bisnis yang mampu menawarkan pada setiap pelanggan agar mencoba kualitas pelanggan yang suatu pada brand. Model ini secara mekanisme ada cara terbaik agar perusahaan bisa menerapkan strategi bisnis premium. Yang pertama adalah memberikan batasan pada berbagai fitur utama. Kemudian ada terkait dengan kuota pengguna. Yang terakhir adalah secara premium mengumpulkan informasi tentang bisnis pengguna mereka untuk memprioritaskan upaya penjualan mereka. Kemudian, startup harus mempertimbangkan premium ketiga kondisi tertentu, di antaranya jumlah pengguna yang potensial dalam puluhan juta pengguna, distribusi gratis merupakan keunggulan yang kompetitif di pasar, produk yang diunduh oleh pengguna gratis haruslah memiliki proporsional nilai yang sederhana dan jelas, yang ternyata biaya margin untuk melayani pengguna dan dapat diabaikan. Kemudian lanjut ke proses bisnis BMC atau bisnis model kanvas. Seperti kita tahu bahwa model bisnis kanvas ini merupakan strategi yang dilakukan dari struktur organisasi, proses, dan sistem, di mana model bisnis ini mengubah proses bisnis yang awalnya rumit untuk dilakukan menjadi sederhana dan dapat dilakukan dengan cukup efisien. Model bisnis ini dibagi menjadi beberapa elemen, terutama ada 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, dan terakhir key partners. Kemudian mekanisme yang kedua adalah kita menggunakan instrumen terkait dengan value proposition canvas. Apa itu value proposition canvas? Ini merupakan suatu instrumen terkait dengan bagaimana kita menerapkan suatu sistem atau alat yang bisa membuat proporsional nilai menjadi lebih terlihat, nyata, menjadi lebih mudah untuk didiskusikan dan dilaksanakan. Salah satu bagian dari bisnis kanvas ini merupakan penjabaran mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat menciptakan value bagi para pelanggan. Di sini bisa dilihat bahwa gain creators, product and service, and revealers itu value map bertemu dengan customer profile ini terkait dengan gain, customer jobs and pains. Kemudian dari customer profile ini kita bisa dilihat bahwa ada beberapa tugas terkait dengan customer jobs, terkait dengan tugas fungsional, emosional, dan sosial. Kemudian dengan gains ini terkait dengan manfaat yang diharapkan oleh para pelanggan untuk melupakan keinginan yang ingin dimiliki oleh pelanggan. Kemudian pains itu adalah pengalaman negatif yang dimiliki oleh pelanggan ketika ingin memenuhi kebutuhan. Kemudian value of map itu ada product and service, riset tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Gain creator, bagaimana produk atau jasa yang dimiliki perusahaan dapat memberikan manfaat bagi pelanggan. 3 adalah pain revealers, atau bagaimana atau produk atau jasa yang dimiliki perusahaan dapat menghilangkan pains pada customer profile. Kemudian metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang ada adalah studi perpustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah sumber premium, menggunakan aplikasi mobile dan website resmi Spotify. Kemudian sumber sekunder adalah buku, jurnal, hasil penelitian, tesis dan disertasi, dan sumber-sumber lainnya sesuai internet, artikel, dan video lainnya. Kemudian metode pengumpulan data, yaitu kita melakukan metode observasi dan studi pustaka untuk kemudian kita olah dan menggunakan analisa, yaitu penggunaan dua analisa, itu pertama adalah BMC, yang kedua adalah analisis bisnis model proposition canvas. Kemudian akan mendapat kesimpulan, rekomendasi, dan terakhir kita dapat menyelesaikan tugas ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.